Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di masa pandemi ini kita masih melakukan pembelajaran daring ya. Tapi harus tetap semangat belajar melalui video-video yang guru bagikan untuk kalian. Nah, kali ini saya Ibu Tri Yuliana akan memberikan materi bahasa Indonesia, yaitu tentang teks negosiasi. Dalam kurikulum 2013, teks negosiasi dipelajari pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 SMA di pelajaran dengan tema Seni Bernegosiasi dalam Kewirausahaan. Negosiasi adalah interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Negosiasi menurut KBBI adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Di sini kita langsung mempelajari tentang pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Kedua pihak yang melakukan negosiasi mempunyai hak terhadap hasil yang akan disepakati. Hasil akhir negosiasi harus mempunyai persetujuan dari semua pihak sehingga semua pihak menerima hasil akhir dengan kesepakatan bersama. Teks negosiasi juga merupakan teks berisi dialog atau tuturan dua orang atau lebih yang terlibat dalam perdebatan untuk mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi, inti dari pengertian teks negosiasi adalah sebuah interaksi antara pihak satu dan pihak yang lainnya guna mencapai suatu kesepakatan bersama yang menguntungkan dua belah pihak. Di situ kita sudah membahas tentang pengertian teks negosiasi. Selanjutnya, kita akan mengenal tujuan negosiasi. Di sini ada beberapa tujuan yang dilakukan negosiasi dalam hal bisnis. Beberapa di antaranya untuk yang pertama, mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Jadi dalam tujuan negosiasi untuk hasil akhirnya adalah untuk mencapai sebuah kesepakatan di antara kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Itu tujuan utama dari negosiasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari teks negosiasi. Yang membedakan teks negosiasi dengan teks lainnya karena negosiasi mempunyai ciri-ciri. Di antaranya yang pertama, menghasilkan kesepakatan atau yang saling menguntungkan. Yang kedua, mengarah pada tujuan praktis. Tujuan praktisnya maksudnya di sini adalah tujuan kedua belah pihak itu setuju dengan hasil pembelian atau penjualan yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan harga yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak. Misal itu kalau contoh dari negosiasi jual beli. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi dalam negosiasi itu harus mengutamakan dari kepentingan bersama, kepentingan antara penjual dan juga pembeli. Jangan sampai ada kerugian di antara kedua belah pihak. Yang keempat, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian sebuah masalahnya yaitu ada ketidaksepakatan antara kedua belah pihak sehingga dilakukanlah sebuah negosiasi hingga menghasilkan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Itu adalah beberapa ciri-ciri dari teks negosiasi. Selanjutnya yaitu di dalam teks juga pasti memiliki kaidah kebahasaan, terutama juga kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Kaidah kebahasaan teks negosiasi memiliki 6 poin. Yang pertama, melibatkan dua pihak atau lebih. Tidak mungkin sebuah negosiasi hanya dilakukan oleh satu pihak saja, pasti dilakukan dua pihak atau lebih. Yang kedua, menggunakan bahasa lisan, didukung gerak tubuh dan ekspresi wajah. Pasti dalam teks negosiasi pasti membutuhkan penggunaan bahasa.
bahasa lisan, dan didukung dengan gerak tubuh dan juga ekspresi wajah. Yang ketiga, mengandung konflik atau pertentangan atau juga perselisihan. Di sini maksud dari pertentangan dan perselisihan adalah semisal contoh dari teks negosiasi jual beli. Pasti mengandung konflik tentang harga yang tidak disetujui oleh pembeli, sehingga terjadi sebuah pertentangan atau perselisihan antara penjual dan pembeli. Pada saat pertentangan atau perselisihan, maka terjadilah sebuah negosiasi antara penjual dan pembeli dengan tujuan akhir, yaitu untuk mencapai harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan juga pembeli, sehingga tidak ada kerugian di antara kedua belah pihak atau terjadi hasil yang menguntungkan di antara kedua belah pihak. Yang keempat, tentu negosiasi adalah ada tawar-menawar atau tukar-menukar. Seperti yang sudah kita ketahui, negosiasi itu tidak jauh-jauh dari tawar-menawar dan juga tukar-menukar. Yang kelima, menyangkut keinginan atau hal yang belum terjadi. Di sini hal yang belum terjadi biasanya tentang pencapaian sebuah hasil harga atau pembelian sebuah barang. Selanjutnya, poin yang terakhir adalah berakhir sepakat atau tidak sepakat. Nah, di sini hasil akhir dari negosiasi itu di antara kedua belah pihak tidak selamanya atau tidak selalu dihasilkan berakhir atau sepakat. Pasti ada ketidaksepakatan antara kedua belah pihak karena kemungkinan besar terjadi harga yang tidak sesuai dengan penjual. Seperti itu. Di sini ada struktur teks negosiasi. Ada 7 struktur teks negosiasi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi itu adalah kalimat pembuka, biasanya ucapan salam. Fungsinya untuk memulai negosiasi. Di sini biasanya di bagian awal pembuka untuk melakukan sebuah negosiasi. Yang kedua ada permintaan. Permintaan adalah suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Dan yang ketiga adalah pemenuhan. Pemenuhan adalah kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Kesanggupan hal berupa barang atau jasa itu maksudnya penjual menyediakan tidak barang yang diminta oleh pembeli. Kalau misal tidak ada, maka pemenuhan itu tidak terjadi. Kalau misal ada, berarti pemenuhan itu terjadi dari penjual yang diminta oleh pembeli. Yang keempat adalah penawaran. Di sini penawaran adalah puncaknya negosiasi yang terjadi. Kedua belah pihak mulai saling tawar-menawar. Di sini adalah inti dari terjadinya negosiasi. Yang kelima adalah persetujuan. Kesepakatan antara kedua pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Di sini persetujuannya adalah penjual melakukan persetujuan harga yang ditawarkan oleh pembeli atau tidak. Selanjutnya pembelian. Di sini jika penjual atau kedua belah pihak melakukan sebuah persetujuan dari harga yang sudah ditentukan atau ditawar-menawar oleh pembeli, maka hal selanjutnya adalah melakukan pembelian, yaitu keputusan konsumen jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak. Kalau misal negosiasi itu tidak berhasil, maka pembelian itu tidak akan terjadi. Selanjutnya adalah penutup. Kalimat penutup biasanya ucapan salam atau terima kasih. Ini biasanya di bagian akhir teks negosiasi atau kegiatan negosiasi. Di sini saya akan menampilkan contoh dari teks negosiasi. Contoh negosiasi itu bukan hanya tentang jual beli barang saja ya, tetapi teks negosiasi juga bisa penawaran waktu, tempat, ganti rugi, dan juga peminjaman dan lain-lain. Di sini saya tampilkan contoh pertama tentang harga. Calon penumpang dan juga tukang ojek. Calon penumpang, "Bang, ke pasar Wage berapa?" Tukang ojek, 10.000 mas. Calon penumpang, "Kok mahal amat bang? Kan deket tuh di situ, 5.000 aja ya." Di sini terjadi penawaran dari calon penumpang untuk tukang ojek. Tukang ojek, "Aduh itu kemurahan, enggak nutup uang bensin atuh."
Calon penumpang, iya deh, iya bang. Saya tambah 2.000 biar jadi 7.000 ya, bagaimana? Tukang ojek, tambah 1.000 lagi deh, langsung capcus. Calon penumpang, oke lah bang, saya setuju. Antar saya ke pasar Wage. Di sini dalam contoh negosiasi yang sudah saya tampilkan, di sini terjadi hasil akhir persetujuan di antara calon penumpang dan juga tukang ojek dengan harga menjadi Rp8.000 yang awalnya 10.000 menjadi Rp8.000 karena terjadi proses negosiasi antara calon penumpang dan juga tukang ojek. Contoh kedua, Pak, setelah lulus nanti saya ingin sekolah di SMA. Kata bapak, kenapa di SMA nak? Padahal bapak ingin kamu sekolah di SMK. Anak, alasannya apa pak? Kenapa bapak ingin supaya saya melanjutkan di SMK? Ayah, begini nak, di SMK itu lulusannya bisa langsung masuk di dunia kerja. Anak, jadi gampang dapat kerja ya pak? Kalau gitu, iya deh, saya setuju. Ayah, baguslah kalau begitu. Nanti kita pilih bareng SMK yang bagus. Siap pak. Nah, di sini ada contoh negosiasi bukan hanya tentang harga atau jual beli saja, tetapi tentang tempat atau jenis sekolah menengah atas yang akan dilanjutkan oleh sang anak. Terjadi negosiasi antara anak dan juga bapak. Sang anak itu awalnya ingin di sekolah menengah atas atau negeri, tetapi sang bapak ingin anaknya itu di sekolah SMK, hingga terjadi sebuah negosiasi antara anak dan bapak. Hingga ada alasan, yaitu kata ayah kalau misal lulus di SMK, dari SMK langsung di dunia kerja. Nah, itu menjadi anak berubah pikiran yang awalnya ingin di SMA hingga akhirnya menyetujui saran ayahnya untuk masuk ke SMK. Seperti itu. Ini adalah salah satu contoh negosiasi tentang tempat. Selanjutnya, saya menampilkan sebuah contoh negosiasi atau teks negosiasi tentang jual beli barang atau jual beli buku dengan mencantumkan struktur-struktur dari teks negosiasi, yaitu ada orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan juga penutup. Bisa kalian lihat di sini. Suatu hari, ada seorang siswa sekolah menengah pertama pergi ke toko buku bekas. Dia datang ke sebuah toko buku bekas untuk mencari buku dengan tahun yang lama. Setelah beberapa menit mencari, dia tidak juga menemukan buku yang ia cari. Karena bingung, tidak menemukan di rak buku, dia mendatangi seorang penjaga yang sedang menata buku di sudut ruangan. Anak, permisi, selamat siang. Nah, di sini di kata awal permisi, selamat siang terjadi struktur orientasi atau kalimat pembuka. Selanjutnya ada penjaga. Iya, selamat siang juga. Ada yang bisa saya bantu, nak? Anak, iya, saya mencari buku novel Siti Nurbaya ada. Di sini ada struktur tentang permintaan atau suatu hal berupa barang yang akan dibeli oleh sang anak. Penjaga, sudah mencari di rak novel? Kata anak, sudah pak, tapi tidak ada. Penjaga, baiklah, saya coba carikan di gudang. Silakan tunggu di ruang tunggu ya. Anak, baik pak, terima kasih. Penjaga, kebetulan saya cari di gudang masih tersisa satu. Ini bukunya. Di sini terjadi struktur negosiasi tentang pemenuhan, yaitu kesanggupan barang atau jasa. Buku Siti Nurbaya yang dicari anak itu telah tersedia. Sang anak, berapa harga buku ini pak? Kata penjaga, Rp58.000 saja nak. Kata anak, harga itu terlalu mahal untukku pak, bolehkah saya menawar? Boleh, silakan saja. Sang anak, bisa tidak pak, harganya jadi 45.000 saja pak. Di sini ada proses penawaran atau struktur penawaran. Karena harga awal dari 58.000 itu ditawar oleh sang anak menjadi 45.000. Kata penjaga, buku ini sudah sangat langka, jadi harga segitu terlalu murah. Nah, terjadi keberatan tuh antara penjaga dengan harga yang ditentukan oleh sang anak. Kata anak, uang saya tidak cukup, bagaimana kalau 48.000 saja? Saya harap Bapak mau membantu ini untuk tugas sekolah saya.
kata penjaga, itu terlalu murah. Bagaimana kalau 55.000 saja? Itu sudah termasuk murah. Mungkin kalau kamu cari di toko buku yang lain, tidak akan ada lagi. Kata sang anak, tapi uang saya hanya 50.000. Penjaga, begini saja, saya akan berikan buku ini seharga 50.000 rupiah. Bagaimana? Di sini ada penawaran dari sang anak itu hanya memiliki uang 50.000, dan penjaga karena ingin membantu sang anak maka harganya itu menjadi 50.000. Yang awalnya ditawar itu 55.000 hingga menjadi 50.000. Ini proses persetujuan dari sang penjaga buku atau penjual buku. Kata anak, baiklah Pak, saya beli bukunya. Nah, di sini persetujuan antara penjaga dan juga si anak untuk membeli buku. Penjaga, ini bukunya. Dan anak, ini uangnya. Pas ya Pak, terima kasih sudah membantu saya. Di sini sudah melakukan sebuah pembelian dengan persetujuan awal, yaitu dengan harga 50.000 rupiah. Kata penjaga, iya sama-sama, terima kasih juga telah membeli buku di toko saya. Kata anak, selamat siang Pak. Penjaga, selamat siang. Nah, di sini bagian akhir adalah bagian penutup. Penutup yaitu kalimat penutup dari sebuah teks negosiasi. Selanjutnya, untuk tugas, di sini ada beberapa bagian atau struktur yang terdapat pada teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan juga penutup. Tugas kalian adalah cari teks negosiasi dengan menentukan orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup yang sudah ditentukan oleh struktur teks negosiasi. Lalu isi teksnya atau isi teks negosiasinya kalian tulis di sini. Baik, untuk materi negosiasi saya akhiri. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.